Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku juga mau bikin yang lagi viral nih teman-teman. Nah, kali ini aku bikin Danish pastry-nya buat sendiri. Dan kali ini juga aku mau pakai dua oven, yaitu oven kompor dan oven listrik. Kira-kira keduanya sama-sama bagus atau gimana ya teman-teman? Yang jelas harus tonton video ini sampai selesai, siapa tahu bisa menginspirasi. Nah, bahan-bahannya apa aja, cara buatnya gimana? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu atau setengah kilo ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur utuh. Kemudian tambahkan juga 250 ml susu UHT yang dingin. Lanjut kita aduk dulu menggunakan sendok seperti ini. Kalau teman-teman mau langsung diulen juga bisa ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini akan aku mixer selama 2 menit dulu. Kita gunakan kecepatan yang paling tinggi ya. Setelah 2 menit di mixer, ini kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 2 sendok makan margarin tawar. Lanjut kita mixer kembali sampai adonannya setengah kalis kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, untuk membuat adonan kromboloni ini memang tidak perlu sampai kalis elastis seperti membuat roti ya teman-teman. Jadi cukup kita mixer sampai setengah kalis aja. Kalau teman-teman gak ada mixer juga ini bisa diulen aja. Setelah 10 menit di mixer, ini sudah cukup adonannya ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke alas kerja. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Masukkan kembali ke dalam wadah, lalu tutup. Ini akan aku istirahatkan selama 30 menit sampai adonannya rileks ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kita siapkan korspet. Di sini aku pakai 250 gram. Ini aku masukkan ke dalam plastik yang ukuran 1 kilo. Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling seperti ini. Untuk lebarnya mengikuti bentuk plastik dan untuk panjangnya kurang lebih 30 cm. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam freezer atau chiller. Kita kembali ke adonan yang tadi. Nah, ini setelah 30 menit didiamkan, adonannya sudah agak mengembang dan ini sudah jauh lebih rileks ya teman-teman. Kemudian keluarkan dari wadah, lalu pindahkan di alas kerja. Jangan lupa alas kerjanya ditaburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian kita rolling. Sebelum di rolling, ini aku alasi menggunakan plastik seperti ini. Kalau mau langsung juga bisa. Nah, ini kita rolling sampai ketebalan kurang dari 1 cm. Dan untuk lebarnya ini hampir sama dengan ukuran alas kerja yang dipakai. Nah, kalau udah kita letakkan korspet yang sudah beku di bagian tengahnya seperti ini. Korspetnya harus dalam keadaan beku ya teman-teman, supaya tidak mudah melebar ketika di rolling nanti. Kemudian kita lipat adonannya seperti ini. Nah, ini agak sedikit lengket ya teman-teman. Tadi pada saat menabur tepung terigunya kurang banyak ya. Nah, jadi pada saat meletakkan adonan di alas kerja, sebaiknya taburan tepung terigunya agak sedikit dibanyakin ya teman-teman, supaya tidak lengket seperti ini. Kalau udah kita pipihkan kembali menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau teman-teman gak punya rolling pin seperti ini, bisa gunakan alat yang ada di rumah aja, contohnya seperti gelas atau botol. Nah, di sini aku buat ketebalannya kurang dari 1 cm ya teman-teman. Selanjutnya kita lipat kembali seperti ini. Tabur kembali dengan tepung terigu, begitu juga dengan alasnya ya, tujuannya supaya tidak lengket. Kemudian ini kita rolling kembali dengan ketebalan yang sama kurang dari 1 cm ya teman-teman. Kemudian kita lipat kembali seperti tadi.
Jika membuat kromboloni ini memang seperti ini ya teman-teman, semakin banyak lipatan akan semakin bagus. Kemudian ini akan aku istirahatkan dulu selama 30 menit. Ini kita masukkan ke dalam chiller ya. Bisa dibungkus plastik seperti ini atau dimasukkan ke dalam wadah. Setelah 30 menit didiamkan, jangan lupa alasnya ditabur sedikit dengan tepung terigu ya, supaya tidak lengket. Kemudian kita pipihkan kembali seperti ini, tetap dengan ketebalan kurang dari 1 cm. Kalau plastiknya bikin ribet, ini bisa langsung aja ya teman-teman. Nah, untuk lebarnya di sini hampir memenuhi ukuran alas kerjanya seperti ini. Kemudian kita rapikan bagian sampingnya. Kemudian untuk lebarnya di sini aku ukur pakai pisau seperti ini supaya jadinya lebih banyak, jadi aku buat ukuran kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin yang ukurannya lebih besar, bisa gunakan ukuran penggaris. Kalau udah, selanjutnya langsung aja kita gulung seperti ini. Ini kita lakukan secara perlahan aja. Kemudian ini akan aku letakkan di dalam paper cup seperti ini. Kalau teman-teman punya ring cutter bisa digunakan, karena di sini aku nggak ada ring cutter, jadi aku gunakan paper cup aja. Tapi hasilnya juga nggak kalah bagus ya. Lanjut lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, ini dia setelah semuanya selesai digulung. Kemudian ini kita istirahatkan kembali selama 1 jam atau sampai mengembang sambil ditutup ya teman-teman. Setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian di sini akan kita panggang. Bagian atasnya kita lapis dengan baking paper dan loyang, diberi pemberat. Di sini aku pakai ulekan. Ini tujuannya supaya ketika dipanggang tidak mengembang ke atas. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ini kita panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah 15 menit dipanggang, ambil pemberat dan loyangnya, kemudian kita panggang kembali sampai matang. Kemudian untuk oven kompor di sini juga kita beri pemberat di atas kue. Ini dipanggang selama 30 menit dengan api kecil. Nah, setelah 15 menit dipanggang, buka oven kompor, kemudian kuenya kita balik seperti ini. Nah, ini hati-hati panas ya teman-teman. Kemudian kita panggang kembali selama 15 menit, tetap menggunakan api kecil. Jika menggunakan oven kompor ini memang harus sering-sering dicek ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini di oven listrik udah matang kromboloninya, langsung aja kita angkat. Dan ini dia setelah semuanya matang. Ini yang di oven kompor dan ini yang di oven listrik. Keduanya sama-sama bagus ya. Kedua sisinya sama-sama garing dan lembut di bagian dalam. Oke, langsung aja kita beri topping. Untuk memasukkan toppingnya, di sini kita tusuk menggunakan sumpit seperti ini. Nah, untuk toppingnya di sini aku pakai selai coklat dan fla vanilla. Nah, selai coklatnya aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian untuk bagian luarnya, di sini aku celupkan coklat DCC yang dilelehkan. Kemudian aku beri topping kacang sangrai seperti ini ya. Kemudian untuk pengemasannya aku pakai mika kecil seperti ini. Untuk topping dan pengemasannya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera. Dan ini dia kromboloninya udah jadi.
Gimana cara buatnya? Gampang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review kromboloni yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya cantik banget. Dikemas menggunakan mika kecil seperti ini, tampilannya jadi lebih menarik. Untuk topping dan pengemasannya teman-teman disesuaikan aja dengan selera ya. Kemudian untuk harga jualnya juga disesuaikan dengan harga bahan baku di tempat masing-masing. Nah, menggunakan oven kompor ataupun oven listrik, keduanya sama-sama bagus ya. Yang penting waktu pemanggangannya diperhatikan. Dan untuk rasanya juga sama-sama enak, garing di bagian luar namun lembut di bagian dalam. Tuh bisa kelihatan ya teman-teman, dipadukan dengan berbagai topping, rasanya makin nikmat. Pantas aja viral ya teman-teman karena rasanya beneran enak. Daripada beli di luar harganya lagi mahal banget, mendingan bikin sendiri ya teman-teman. Bisa lebih puas dan tentunya lebih hemat. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.